Tuhan, dimanapun Anda berada, saya percaya kebaikan, kemurahan, kasih sayang, anugerah, dan berkat Tuhan turun dengan limpahnya bagi kita anak-anaknya. Bersama dengan saya, Pendeta Dr. Anas DTH, dalam program Reministri, kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di seri khotbah dengan tema utama membangun masa depan yang cerah bersama dengan Tuhan, di seri yang ketiga, saya menekankan bahwa masa depan cerah oleh pimpinan Tuhan. Membangun masa depan cerah bersama Tuhan di seri yang keempat ini, tekanannya adalah masa depan cerah dengan damai Tuhan. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh dengan harapan. Masa depan cerah bisa diraih dalam damai sejahtera Tuhan. Damai sejahtera diperoleh karena seseorang telah berdamai dengan Allah. Bukan hanya dengan Allah, tapi berdamai dengan sesama, bahkan diri sendiri. Kita akan memperhatikan secara sesama, satu persatu, berdamai dengan Allah. Roma 5 ayat 1 berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Pembenaran karena iman mengakibatkan orang percaya berdamai dengan Allah. Kita memiliki damai terhadap Allah. Dengan kata lain, hubungan damai dengan Allah selalu menyertai pembenaran dari Allah, karena Dia adalah yang Maha Kasih. Mungkin seorang hakim memberi vonis benar kepada seorang terdakwa, tetapi hakim tersebut tidak terbeban untuk menjadi teman atau mengembangkan hubungan pribadi dengan orang yang dibenarkan. Tidak demikian dengan Allah, saudara-saudara. Allah selalu berdamai dengan orang yang dibenarkan, sehingga dapat dinyatakan pembenaran dan pendamaian tidak dapat dipisahkan dalam pengalaman. Keduanya merupakan karya Allah. Damai sejahtera yang dimiliki oleh orang percaya adalah damai sejahtera dengan Allah. Ini adalah suatu keadaan objektif bagi orang yang dinyatakan benar oleh Allah. Damai sejahtera ini diperoleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, di mana karya penebusan Kristus memberikan pendamaian, suatu penghapusan dosa bagi orang yang telah dinyatakan benar karena iman. Orang semacam ini telah diperdamaikan dengan Allah. Karena itu segala permusuhan dan pertentangan di antara Allah dengan orang percaya dilenyapkan. Sebagai gantinya, terdapat damai sejahtera yang membahagiakan. Apa sebenarnya definisi damai sejahtera? Istilah Ibrani untuk damai sejahtera ialah shalom. Kata ini bukan sekedar menunjukkan kepada ketiadaan perang dan pertentangan. Makna dasar kata shalom ialah keserasian, keutuhan, kebaikan, kesejahteraan, dan keberhasilan di segala bidang kehidupan. Damai sejahtera dapat mengacu kepada ketenangan dalam hubungan internasional, seperti perdamaian antara dua negara yang bertikai. Damai sejahtera dapat mengacu kepada perasaan mapan dalam suatu bangsa, seperti masa kemakmuran dan tidak ada perang, saudara. Damai sejahtera dapat dialami sebagai keutuhan dan keselarasan dalam hubungan antar manusia, baik dalam rumah tangga maupun di luar. Damai sejahtera dapat mengacu kepada perasaan pribadi seseorang bahwa semua lengkap dan sejahtera, bebas dari kekhawatiran, merasa tentram dalam jiwanya dan dengan Allah. Istilah shalom melukiskan dunia ciptaan asli
yang berada dalam keselarasan dan keutuhan sempurna. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Ia menciptakan dunia yang tentram dan damai. Kesejahteraan menyeluruh ciptaan ini terungkap dalam pernyataan yang begitu jelas, di mana Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 31. Umat Allah yang diberkati Tuhan, kita tidak hanya melihat bahwa seseorang itu berdamai dengan Allah, tetapi juga berdamai dengan sesama. 1 Korintus 7 ayat 15 berkata, tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Paulus mendorong orang percaya untuk mengizinkan terjadinya perceraian dengan tujuan tetap memelihara keadaan damai apabila pihak yang tidak percaya menginginkan perpisahan. Jika tidak, bisa terjadi perang. Paulus tetap berpikir bahwa perceraian hendaknya dicegah jika dimungkinkan, sebab hal itu akan merusak kesejahteraan ikatan pernikahan. Nasihat Paulus bahwa jika suami atau istri yang tidak beriman senang hidup dengan pasangannya yang Kristen, maka pasangannya yang Kristen tidak boleh menceraikannya. Suami tidak boleh menceraikan istrinya yang tidak beriman, dan istri tidak boleh menceraikan suaminya yang tidak beriman. 1 Korintus 7 ayat 12 sampai dengan 13. Panggilan menjadi orang Kristen tidak memutuskan janji perkawinan, tetapi justru mengikatnya lebih erat. Panggilan itu membawa perkawinan kembali kepada ketetapan asali dengan membatasinya hanya untuk 2 orang dan mengikat mereka bersama-sama seumur hidup. Alasan untuk berdamai dengan sesama karena merupakan kewajiban orang percaya untuk hidup rukun dalam hubungan baik dengan anggota keluarga maupun masyarakat. Kita wajib sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung pada kita, untuk hidup dalam perdamaian dengan semua orang, sebagaimana dijelaskan dalam Roma 12 ayat 18. Karena itu saudara-saudara, kita tentu harus memajukan perdamaian dan penghiburan bagi saudara-saudara terdekat kita, orang-orang sedarah daging dengan kita, bahkan sekalipun mereka tidak beriman. Perhatikan baik-baik, pasangan suami istri haruslah berupaya membuat satu sama lain senyaman dan sebahagia mungkin. Prinsip hidup berdamai harus tercipta dalam hidup, baik dalam keluarga, saudara seiman, dan semua orang. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita berdamai dengan Allah, kita berdamai dengan sesama, dan kita berdamai dengan diri sendiri. Kolose 3:15 berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Damai sejahtera tersebut memerintah dalam hati, artinya menjadi wasit manakala di dalam tubuh Kristus timbul berbagai perbedaan pendapat. Allah berdamai dengan setiap orang percaya, yang mengakibatkan setiap orang percaya merasa nyaman karena Tuhan menerima dan berkenan atas diri kita masing-masing sebagai orang percaya. Jadi karena seseorang telah berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama, menjadikan dirinya sendiri berdamai dengan dirinya sendiri. Artinya mampu atau puas atau bersyukur atas diri sendiri karena paham bernilai di mata Allah. Umat Allah yang diberkati Tuhan, setiap orang percaya harus mengejar, mengutamakan damai sejahtera. Roma 14 ayat 19 berkata, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Setiap orang percaya harus menyadari damai sejahtera bersumber dari Allah. Roma 15 ayat 33 berkata, Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Setiap orang percaya pasti dipelihara
dengan damai sejahtera Allah yang melampaui akal. Filipi 4 ayat 7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memerintah hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Setiap orang percaya akan terus-menerus mengalami damai sejahtera dalam segala hal. 2 Tesalonika 16 berkata, dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepadamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Setiap orang percaya yang suka damai pasti bermasa depan cerah. Karena kita berkata dalam Mazmur 37 ayat 37, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus membangun masa depan yang cerah bersama Tuhan dikarenakan 4 hal. Perhatikan baik-baik. Pertama, masa depan cerah karena takdir Tuhan. Kedua, masa depan cerah melalui hikmat Tuhan. Ketiga, masa depan cerah oleh pimpinan Tuhan. Keempat, masa depan cerah dengan damai Tuhan. Saya percaya 4 seri khotbah ini akan membuat kita excited, antusias, meletakkan pengharapan kita, kemudian mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, sehingga kita merasakan, mengalami, menikmati, dan orang lain akan melihat kita bahwa sungguh kita punya masa depan karena kita membangun masa depan bersama dengan Tuhan. Immanuel. Amin.